Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gilang Saputra dengan NIM 22122663. Hari ini saya akan mempresentasikan PPT mengenai progres naskah maupun website yang saya kerjakan untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester mata kuliah TPDB. Yang pertama ini saya akan mempresentasikan PPT. Oke, yang pertama itu saya mengambil judul dengan sistem rekomendasi wisata di Papua. Saya mengikuti jalur saintis atau jurnal. Jadi untuk yang pertama itu pendahuluan, seperti kita ketahui, Papua adalah salah satu wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam yang memiliki destinasi wisata yang memukau. Namun promosi pariwisata di Papua masih menghadapi keterbatasan dalam menyediakan rekomendasi personal sesuai minat wisatawan. Kemudian ini tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ini saya bertujuan untuk memberikan rekomendasi wisata yang berada di Papua agar destinasi wisata yang ada di Papua dapat diketahui di dalam negeri maupun luar negeri. Untuk tujuannya di sini saya ada mengambil 5 poin. Yang pertama untuk mengembangkan sistem rekomendasi berbasis website untuk memberikan rekomendasi wisatawan yang ingin berkunjung ke Papua. Yang kedua adalah menganalisis preferensi wisata berdasarkan atribut seperti destinasi, alam, jarak, aspek, dan ekowisata. Terus yang ketiga adalah mempermudahkan wisatawan dalam menemukan destinasi sesuai preferensi mereka. Terus yang keempat ada meningkatkan pengalaman wisata di Papua dengan sistem rekomendasi yang akurat. Yang kelima adalah menumbuhkan sektor pariwisata di Papua melalui inovasi teknologi berbasis rekomendasi. Terus untuk rumusan masalah di sini ada 4 masalah yang terjadi, yaitu yang pertama bagaimana cara mengembangkan sistem rekomendasi wisata dapat memberikan rekomendasi secara personal kepada wisatawan. Yang kedua, bagaimana pengumpulan dataset wisata yang berada di Papua. Yang ketiga, bagaimana sistem ini dapat membantu meningkatkan daya tarik pariwisata Papua bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dan yang terakhir adalah bagaimana sistem rekomendasi wisata ini dapat meningkatkan pengalaman wisatawan dan efisiensi dalam menemukan destinasi wisata di Papua. Terus untuk manfaat penelitian ini saya bagi menjadi 7. Yang pertama itu dapat membantu wisatawan dalam menemukan destinasi. Yang kedua, mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Papua. Yang ketiga, dengan sistem rekomendasi ini mungkin bisa lebih personal atau lebih akurat. Terus yang keempat, yaitu dengan sistem rekomendasi yang sesuai, wisatawan cenderung mengunjungi lebih banyak tempat sehingga dapat meningkatkan ekonomi lokal baik dalam sektor akomodasi transportasi maupun UMKM. Terus yang terakhir adalah dengan daya sistem rekomendasi berbasis teknologi agar sektor pariwisatanya lebih maju lagi supaya tidak tertinggal atau bisa dibilang tidak kehilangan teknologinya lah. Terus ini untuk tampilan websitenya yang sementara yang baru saya kerjakan. Untuk tampilan awal websitenya, di sini saya membagi menjadi 2 form, yaitu form kategori sama form kota. Terus kemudian ini untuk form kategori wisatanya itu saya bagi menjadi 4, untuk sementara 4, yaitu pantai, goa, bukit, dan air terjun. Sebenarnya masih banyak lagi sih, cuma saya belum memasukkannya. Terus yang berikutnya itu kota. Saya ngambil 3 kota, yaitu Jayapura, Serui, dan Biak, karena kita tahu bahwa Papua sudah terjadi pemekaran. Jadi beberapa kota yang seharusnya masuk di Papua sudah tidak termasuk di provinsi Papua, melainkan sudah berdiri dengan provinsi baru. Ini untuk kasih rekomendasi wisatanya. Sebentar seperti ini, mungkin saya akan praktikkan sedikit lah. Nah, seperti ini misalnya wisatawan ingin ke pantai, terus mungkin misalnya wisatawan ada di kota Jayapura, dia akan mengklik kategori di sini memilih pantai dan memilih Jayapura. Nah, sampai di sini akan ada rekomendasi, cuma saya baru memasukkan 2 data, yaitu Pantai Baji dan Pantai Amai. Terus di sini ada button maps.
Kayaknya untuk button mapsnya ini belum dibuat. Jadi tujuan button maps ini rencananya ketika pengguna ingin mengunjungi Pantai Beji, pengguna bisa mengklik maps ini dan akan diarahkan ke Google Maps sehingga pengguna bisa melihat jarak antara pengguna dengan pantai ini seberapa jauhnya. Begitu juga sebaliknya dengan Pantai Amai. Jadi pengguna sebelum mengunjungi tempat tersebut, pengguna lihat terlebih dahulu tempat destinasi yang paling dekat dengan pengguna. Terus yang kedua, misalnya kita ngambil Goa di Jayapura. Nah, tidak ada rekomendasi karena ya untuk sementara ini mungkin datanya belum ada atau wisatanya untuk di kategori Goa ini belum saya masukkan. Saya juga masih mencari-cari untuk destinasi wisata untuk kategori Goa di kota Jayapura tuh saya masih mencari-cari. Mungkin untuk sejauh ini segini aja untuk tampilan websitenya. Terus ya mungkin kalau kita ke kota lain misalnya Biak, Goa, dan juga sebaliknya misalnya pengguna ada di kota Biak, dia ingin mengunjungi gua-gua di Biak, sini akan rekomendasi gua. Memang masih banyak lagi, cuma seperti biasa masih mencari datanya karena untuk data di wisata Papua cukup lumayan susah karena pertama ada beberapa wisata yang belum terkenal, masih bisa dibilang masih dalam aspek keamanan, aspek lainnya tuh masih terbilang belum terekspos jelas. Jadi untuk saat ini dulu lah datanya, nanti akan mencari lagi untuk menampilkan lebih banyak lagi untuk di bagian Goa. Terus kita coba ke bagian bukit di Jayapura, ini juga belum ada, belum saya masukkan. Kita ke Serui, kita ke pantai, juga belum ada. Ya intinya masih banyak kekurangan untuk dari website ini, yaitu dari bagian dataset dan mungkin mapnya ya belum, masih blank. Oh udah. Ya seperti inilah contohnya. Jadi mungkin saat nanti pengguna diarahkan ke maps langsung udah di tag. Jadi pengguna, ini saya pakai laptop jadi kayaknya nggak terbaca lokasinya. Jadi seperti nanti pengguna bisa melihat jarak antar posisi pengguna saat di Jayapura, dia di daerah mana, terus ingin mengunjungi pantai apa, dia akan diarahkan seperti ini. Ya, untuk sejauh ini seperti ini sih. Mungkin kalau ada kekurangan mungkin nanti bisa ditambahkan. Untuk naskahnya juga jika ada kekurangan, sebenarnya masih banyak kekurangan di naskahnya karena bagian metodenya belum saya isikan, belum saya tuliskan. Mungkin ini aja sih dari presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan baik dari naskah maupun websitenya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.